Dengan adanya desas-desus kekisruhan di internal KONI Kabupaten Karawang, yang berawal dari pergerakan beberapa cabang olahraga yang menduga ada ketidakberesan di internal KONI Kabupaten Karawang, Ketua Umum KONI Karawang Sayuti Haris, Selasa 3 Oktober tahun 2023 siang tadi, di kantor KONI Kabupaten Karawang, menggelar konferensi pers, menjelaskan semua kondisi sebenarnya kepada puluhan awak media yang hadir di acara tersebut. Terima kasih teman-teman pers, teman-teman media yang hari ini sudah menyempatkan hadir pada acara jumpa pers dari KONI untuk mengumumkan telah terbitnya surat keputusan KONI Provinsi Jawa Barat terkait resapel pergantian Sekretaris Umum KONI. Jadi kemarin tanggal 3 September ya, itu KONI Jabar telah resmi menerbitkan SK pergantian sekretaris umum dari Joni Heru ke Rahmat Gunadi. Jadi mulai hari ini sekretaris umum KONI adalah Rahmat Gunadi. Nah, ini adalah perjalanan dari perjalanan yang sudah lama gitu ya, dinamikanya sudah berjalan di internal KONI sehingga ketua menggunakan hak prerogatifnya untuk mengganti atau meresapel pengurus yang sudah disahkan oleh KONI Jawa Barat. Jadi ini pengumuman paling penting dan paling utama kami mengumpulkan teman-teman di sini. Begitu ya. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan, mangga ditanya. Ketum izin alasan sendiri meresapel jabatan Sekum KONI ini apa, Pak Ketum? Jadi kalau untuk terkait pergantian sekretaris umum itu dinamikanya memang sudah berjalan kira-kira sebulan ke belakang dan semakin meruncing ketika ada gerakan dari cabur-cabur memasang spanduk ya, kita ketahui untuk melaporkan ke penegak hukum sehingga ketua merespon itu dengan mengakomodir aspirasi dari teman-teman cabur terkait dengan pergantian sekretaris umum ini. Nah, untuk ada indikasi pelanggaran hukum tadi yang dilaporkan oleh para cabur sendiri, itu KONI sendiri melakukan tindakan penyelidikan atau pelaporan kepada APH nggak? Tidak, jadi gini, kalau itu terkait dengan dugaan penyalahgunaan yang didengungkan oleh cabur itu sebetulnya tidak ada. Karena selama ini KONI itu diperiksa oleh dua lembaga, yang satu inspektorat, yang satu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan tidak pernah ditemukan masalah dalam pengelolaan keuangan anggaran KONI, sehingga semua clear and clean bahwa KONI tidak memiliki masalah terkait pengelolaan keuangan negara. Terus apabila tadi ada riakan dari cabur-cabur tersebut terhadap dugaan tidak terbukti, kenapa berujung pada penggantian Sekum? Ya, jadi gini, pergantian sekretaris umum itu sebetulnya adalah reaksi dari cabur-cabur yang mengalami ketidakcocokan ketidakcocokan dengan sekretaris umum secara personal. Ya, jadi karena secara pribadi mereka itu tidak ada kecocokan dengan sekretaris umum karena persoalan-persoalan ya sangat privat, sangat pribadi lah. Sehingga mereka menginisiasi untuk mengganti sekretaris umum dengan membentangkan spanduk bertuliskan tulis. Padahal sebetulnya dari sisi pengelolaan aspek keuangan anggaran tidak pernah ada masalah dengan KONI. Ketua umum sendiri pernah menanyakan nggak kepada cabur-cabur tersebut yang merasa tidak cocok dengan Sekum sendiri untuk menanyakan perihal apa yang menjadi riakan mereka hingga melakukan gerakan-gerakan seperti ini? Sudah. Jadi kami ketua itu sudah mengumpulkan kurang lebih 24 cabur. Jadi pada dasarnya terjadi kebuntuan komunikasi lah antara sekretaris umum dengan cabur-cabur. Jadi komunikasi yang tersendat, terus dengan ada beberapa sikap yang sekretaris umum yang mungkin menyinggung teman-teman cabur, sehingga persoalan-persoalan pribadi ini kemudian memuncak dan akhirnya direspon oleh ketua dengan mengganti melakukan resapel kepengurusan. Ketua umum sendiri pernah memanggil atau mempertemukan ke antara cabur yang melakukan pergerakan tadi dengan Sekum, Pak? Ini kalau untuk itu kita sudah sering melakukan komunikasi ya. Jadi ketua umum sudah melakukan komunikasi, bahkan sudah menggelar rapat pleno pengurus dengan cabur pun dipertemukan. Cuma ya memang karena desakannya sudah demikian
kuat sehingga ketua dalam hal ini Ketua KONI melakukan reshuffle sebagaimana kewenangan konstitusionalnya. Baik. Setelah konflik ini kan ada pergantian. Langkah dari KONI sendiri agar tidak terjadi konflik lagi seperti apa nih nantinya? Kita rencana setelah ini kami akan menggelar rapat pleno dengan rapat pimpinan untuk mengkonsolidasikan di internal bahwa kejadian seperti ini jadi pembelajaran buat kita ke depannya sehingga langkah gerak KONI tentu menjadi lebih progresif, lebih nyaman, dan ini menjadi solusi mungkin dari keresahan teman-teman cabur yang selama ini ya kurang puas lah dengan sekretaris umum. Terus alasan ketua umum sendiri sebagai pemilik hak prerogatif, kenapa memilih sosok Rahmat Gunadi sebagai pengganti jabatan Sekum? Karena Gunadi itu punya pengalaman dia gitu kan di bidang olahraga. Sehingga yakin dia punya keahlian khusus, punya pengalaman sudah cukup lama, makanya wajar lah. Kalau dia kan di KONI sebagai Dewan Kehormatan, makanya dijadikan sekretaris umum. Saja karena pengalaman. Berarti emang orang internal KONI juga sebagai Dewan Iya, betul, dari pengurus KONI juga. Iya. Oke, cukup. Apa pemilihan penentuan sekretaris ini harus juga dengan dasar masukan dari kepala daerah? Ada intervensi nggak dari kepala daerah? Oh tidak ada. Murni. Jadi murni hak prerogatif ketua ya? Betul, murni hak prerogatif ketua. Siap. Poin-poin yang jadi alasan tadi berarti ketua ya? Iya, betul. Punten satu lagi Pak Ketua, jika menemukan ada ketidakpuasan mungkin yang nanti Dari cabur akan ada Muncul kembali. bagaimana ya menyikapi hal-hal tersebut? Kita punya mekanisme organisasi ya, kita punya ADART, kita punya saluran-saluran untuk mengkanalisasi persoalan itu. Jadi ketika ada ketidakpuasan nanti ada tempatnya tuh, ada forumnya, sehingga nanti ketika terjadi suatu persoalan kita kembalikan ke peraturan ke ADART seperti apa dan bagaimana nanti teknis. Kalau boleh tahu kembali lagi ke itu, ada berapa cabur yang tidak setuju dengan keberadaan mantan Sekum yang kemarin diganti? Itu total kemarin tuh 57. 57 dari 57 cabur. dari Semuanya Oh semua. Iya. Oh semua. Jadi ada 57 cabur berdasarkan hitung-hitungan ketua. Memang ya itu suara sangat bulat ya. Oke. Sehingga teman-teman ketua mau tidak mau ya harus menggunakan hak prerogatif. Respon dari Pemda Jabar ya, Jawa Barat ya. Jawa Barat sendiri seperti apa Pak? Apa ketum? saya kemarin menghadap ke Jawa Barat. Beliau menceritakan bahwa yang orang tersebut kemarin juga datang tapi tidak dihiraukan. Saya sampaikan keluhan ini, hasil ini, begini, begitu nih. Tunggu hari ini harus diproses. Kan gitu kan perintahnya. Sehingga saya bicara dengan Sekretaris Umum Jawa Barat. Tunggu langsung dikerjain malam itu. Beliau sudah kembali pulang, ketua 1 dan sebagainya yang hadir dengan itu sehingga ditelepon, Pak Ketua ini sudah beres surat-surat bagaimana? Anterin aja ke sini. Makanya dari langsung ditandatangani setelah beres selesai sama saya. Ketua izin setelah Johnny Hero lengser dari jabatan sekretaris sendiri, Ya. jabat apa nih sekarang? Beliau jadi Dewan Kehormatan. Oh berarti di sweep ya? Sweep. Jadi bukan di ini ya, bukan dilempar gitu kemana, tapi tetap di KONI, cuma posisinya di Dewan. Iya, di Dewan Kehormatan. Terus untuk hak Jadi dan reshuffle. kewajiban yang Sebagai Dewan Penasihat. Hero gimana tuh Pak? Apanya? Untuk hak dan kewajiban yang Sebagai Dewan Kehormatan. Ya tetap seperti biasa. Tetap diberikan, tetap diberikan. seperti biasa. Karena ada aturannya kan seperti itu, ada itu. Oke, siap. Tidak ada yang berubah ya Pak? Tidak ada Tidak ada yang berubah. hanya pergantian sekretaris aja sebenarnya ini mah simpelnya hanya ganti Nah ini nanti sekretaris. ya akan secara simbolik antara sekjen baru dengan sekjen lama nggak ada? Secara Ada? secara Mau simbolik. bicara sama Pak Bunda? Boleh. Saya panggil ada. Boleh. Masa Pak di Jawa Barat mudah-mudahan Oh, hari ini. udah turun SK. Ya belum. Belum. Kan Pak Joni. Nah, Itu yang sebagai itu dari sekretaris lama ke baru belum. sebagai orang nomor Karena 1, nggak masuk Pak Joninya. Pak Ketum, sebagai orang nomor 1. Harus disebut. Nah, Beliau ini bulan Maret pensiun. Jadi beliau jadi sekjen kita paling lama 2 bulan tetap PNS, ketiganya langsung pensiun. Karena bulan Maret pensiun. oke siap. Jadi wajar kalau jadi penerus sekretaris di KONI. Nah, oke. Kebetulan dengan adanya Sekum ini kan sebagai Sekum baru pengganti Sekum lama. Nah, apa yang disampaikan? Yang perlu disampaikan hari ini
saya harus mulai dengan bahwa ini muncul yang saya prihatin adalah dengan permasalahan. Tapi bagi saya, semuanya pasti pada tahu bahwa saya sudah berkiprah di dunia olahraga ini dalam sekali. Hanya memang sempat vakum di satu periode kemarin karena memang kesibukan. Nah, kalau hari ini saya kembali ke KONI, berarti anggap saja saya kembali ke rumah lama saya. Memang bagi saya, disiplin ilmu saya adalah olahraga. S3 saya olahraga. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu dipermasalahkan dengan segala sesuatu itu. Bagi saya, sebenarnya posisi apapun yang saya jabat hari ini, ya saya untuk kemajuan olahraga Karawang sih saya sih. Oke, Terima. Karena bagaimanapun dia orientasinya bagaimana ke depan olahraga Karawang bisa lebih maju seperti itu. Terus pesan untuk para cabur tadi yang melakukan pergerakan seperti apa? Cabur apa Pak? Cabur hari ini solid aja karena bagaimanapun juga hari ini bahwa memang penentu segala sesuatu tentang ketua umumnya ada di cabur, beliau dipilih oleh cabur. Sehingga apapun yang akan dilakukan pada cabur ada masalah yang akan disampaikan oleh cabur. Ya memang hak suara itu ada di cabur untuk pemilihan ketua ya. Tapi saya kalau saya jadi sekum misalnya jadi wakil ketua pengurus yang lain itu diangkat oleh beliau. Besok saya diberhentikan oleh beliau ya hak beliau itu karena dia Mengangkat dan memberhentikan hak ketua. seperti itu. Siap, Pak. Cukup, udah cukup. Ada lagi. Makasih Pak penasaran Ketum, Pak Sekub. Oke. untuk menduduki jabat rangkapan di pengurus ketua atau pengurus KONI. Undang-undang nomor berapa, Pak? Nomor 11 tahun 2022. Itu revisi dari Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 yang melarang pejabat struktural menjadi ketua atau pengurus KONI. Makanya dulu saya jadi ketua bidang pembinaan prestasi. Saya tidak bisa duduk di sekum, di wakil ketua dan di ketua sebagai ketua. Dulu saya tahun 2 sebelum lahir itu, sebelum undang-undang itu diundangkan, saya menjadi wakil ketua 2. Terus karena ada undangan peraturan kita patuh, saya menjadi ketua bidang binpress. Oke, siap. Jadi kalau hari ini ada kesalahan tentang pelanggaran ketentuan, jadi jangan bertanya saya juga. Salahkan KONI Jabar yang mengeluarkan SK. Karena Benar nggak? SK sudah keluar. Siap. SK sudah keluar. Ya status saya tahu. Makasih Jadi Pak Sekub. seperti itu.